Halo semua Sobat Mediva dimanapun kalian berada, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Kita biasanya 5-6 giringan, paling jauh hanya 500 meter. Dan bila burung terbangnya sudah mengeluarkan tenaga baru saya jauhkan 800 sampai dengan 1000. Demikian, semoga bermanfaat. Ada banyak cara untuk merawat merpati sebelum lomba, tapi kalau saya selain melatih merpati secara teratur dan terarah, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah nutrisi. Seperti jamu or doping. Banyak sekali obat-obatan yang beredar di pasar kalangan pecinta burung merpati, mulai dari harga yang standar sampai yang gila-gilaan. Tapi tentu saja kualitas hasil lomba tidak ditentukan oleh harga doping. Sebelum lomba kita jauh-jauh hari sudah memberi nutrisi kepada merpati secara rutin, cukup simple aja, madu, telur. Terkadang saya campur dengan royal jelly, saya lebih suka menggunakan bahan yang alami supaya menghindarkan merpati dari efek samping. Pagi hari sebelum lomba merpati saya beri makan secukupnya dan tentu tidak lupa nutrisi yang saya kurangi setengah dokter porsi biasanya. Dan kira-kira 2 jam menjelang lomba kita memberikan 4 butir kacang tanah mentah. Merpati siap lomba, berarti burung tersebut sudah siap secara mental dan fisiknya. Hal yang harus dilakukan adalah menjaga kesehatan, kebugaran dan kondisi giringnya. Burung yang siap lomba harus sehat jantan dan betinanya. Vitamin harus cukup. Kandang dan tubuh burung harus selalu bersih dan segar. Burung beserta kandangnya harus cukup terkena sinar matahari. Untuk menjaga bahkan menambah kebugaran, stamina dan tenaga, biasanya diberikan suplemen khusus penambah stamina. Bisa berupa jamu ramuan tradisional atau bahkan ada yang memberikan doping. Kondisi giring juga berpengaruh terhadap terbangnya. Burung yang giring keras biasanya akan memacu terbangnya secepat mungkin. Untuk itu burung harus diusahakan selalu kawin, terutama tiap sore hari sehabis makan. Cara melepas merpati di patek, tempat pelepasan, cara, tip, trik agar startnya bagus, ada beberapa faktor mas. 1. Faktor pelepas. Pelepas ini juga salah satu faktor yang menentukan. Menurut saya pelepas yang baik dia bisa tahu maunya burung itu dilepas kayak mana. Tentunya masing dua burung beda-beda. Ada yang gitu dilepas bentang langsung lari. Ada yang minta dilepas di belakang, terus baru semangat ngejar lawan. 2. Emang udah karakter. Mungkin udah karakter bawaannya burung tersebut startnya lambat. Mungkin salah satu cara ngakalinnya, pelepas jangan sampai kecolongan pada waktu start. Lempar ke depan sejauh mungkin burung kita duluan dari lawan untuk menutupi kekurangan burung kita yang memiliki start lemah. Tentunya ya ada tekniknya, bukan sembarang lempar jauh. 2 cara perawatan dan pertumbuhan piik. Kalau saya, selama meloloh induk lolohnya kita kasih fur babi supaya piik cepat besar dan sehat. Setelah bisa makan sendiri, makannya jagung dicampur fur babi. Jagung plus fur babi ini diteruskan sampai burung bekur dan siap dijodohkan. Jangan lupa pemberian vitamin B kompleks, minyak ikan dan kalak. Hasilnya badan gemuk, padat dan siap dilatih ala militer. Sebaiknya setelah dipisah, piik dicampur dengan piik-piik juga. Jangan dicampur burung lain yang sudah dewasa. Piik yang sudah bekur dewasa segera dipisah untuk dijodohkan dan bisa memberi kesempatan pada juniornya untuk belajar bekur. Garis besar hampir sama. Cuma kita begitu piik netas saya kasih pur Bangkok dewasa 594 A2, AD2 supaya tidak terlalu gemuk dan kalsiumnya bagus untuk tulang sampai bulunya lengkap. Setelah itu murni jagung, kacang hijau, beras merah kadang,
2. Diberi kacang tanah. Setelah bulu kurang 5/4 bulu ekor dicabut agar tulang sayap bekerja dan berkembang optimal. Tetapi besar kecil pihikan ditentukan darah, keturunan. Klo bawaan bodi memang kecil, biar dikasih pakan apapun tidak banyak pengaruhnya. Hanya burung jadi sehat dan terengginas. Kalau bawaan besar dibiarin aja ya akan jadi besar. Yang ikut mempengaruhi adalah kepintaran babysitternya dalam melolo agar pihikan perkembangannya pesat atau sehat. Jemur burung harus berapa jam? Asing-asing orang beda cara rawatnya. Tidak ada yang 100% benar atau salah. 2 jam atau 4 jam, tentu punya alasan sendiri. Kalau saya, cukup 2 jam saja. Dengan catatan, matahari bersinar terang, tidak mendung. Kalau agak mendung-mendung, mungkin dilebihkan saja jemurnya. Menjelang latihan atau lomba, tidak perlu jemur lama. Cukup 1 jam saja. Kalau kelamaan, nanti pas latihan malah kecapean. Kalau saya biasanya jemur burung pada waktu membersihkan kandang. Ya mungkin perlu waktu 1-1,5 jam untuk bersihin kandang. Waktu bersihin kandang burung dikeluarkan semua dijemur. Gitu kandang dah bersih, burung isa diademkan di tempat yang rada dingin 10-15 menit, sembari kita siapin pakan ke kandang, terus masukin ke kandang lagi deh, beres. Memandikan burung usahakan hanya setelah cabut telur dan setelah burung tersebut setelah betinanya bertelur, sudah tidak dilatih, hanya jantannya saja. Tujuannya selama burung tersebut dilatih kemungkinan burung tersebut terlalu banyak dipegang walaupun pelepas menggunakan sarung tangan namun bulu-bulunya tetap kotor. Sedangkan setelah cabut telur hanya sekali dimandikan. Hari selanjutnya tetap dijemur namun tidak perlu dimandikan, hanya diperlukan disemprot namun putar ukuran paling kecil sehingga air keluarnya dari semprotan seperti embun jangan terlalu basah. Tujuannya selama dijemur bulu tidak kering karena kena sinar matahari walaupun pagi hari. Burung mandi untuk membersihkan bulu, kutu dan lainnya, juga untuk mengakhiri masa mengeram, untuk melatih pernafasan dan untuk membentuk otot. Dimandikan saat setelah cabut telur. Dan burung jantannya perlu direndam saat mengeram. Untuk penjemuran lamanya penjemuran juga harus melalui latihan secara bertahap. Lama penjemuran sekitar 1-1,5 jam, secukupnya. Klo pihikan tidak kuat ya diteduhkan, klo burung jantan yang sudah jadi saat mengeram harus dikelantang, penjemuran yang lama SD jam 11-12 siang untuk menguatkan nafas. 1. Mungkin dari cara geber yang salah. Kalau sering jeblos ke kanan, posisikan geberan agak lebih di kiri. Kalau memang TDK bisa diperbaiki, biasanya diloloh dulu dan dilatih lagi dari awal. 2. Memperbaiki burung takut, agak sulit mas, karena kita harus pastikan burung jangan kegandeng dulu sebelum benar-benar siap. Ini menjadi sulit karena kalau dilatih di lapangan, tentu ada saja burung lain yang terkadang mengejar burung kita. Sekedar berbagi, menurut beberapa pengalaman dari teman-teman yang memperbaiki burung takut, diloloh dulu, dilatih dari ulang. Dikasih ekstra makanan dengan protein yang tinggi mulai latihan awal, coba digandeng mulai Kamis, Minggu. Sistem pemandian diatur niscaya bulu akan terjaga selain terah. Latihan dan perawatan secara intensif adalah langkah awal pembalap meraih sebuah prestasi di trek balap. Perawatan bulu juga langkah kedua agar kinerja pembalap ketika terbang tambah kencang. Alhasil, kemenangan bakal diraihnya. Model perawatan bulu yang bagaimana bisa dijalankan, sehingga bulu pembalap tetap terjaga.